Kalimat ini mengandung majas personifikasi. Tindakan yang terdapat dalam kalimat tersebut mengandung nilai sosial. Sumringah merupakan kosakata dari bahasa Jawa yang artinya bahagia atau senang. Wait a minute. Who are you? Aja ya teman-teman, kita bahas tentang kode bahasa, kode sastra, dan kode Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan kita di podcast Bukan Sembarang Podcast, bukan tentang apa yang kita peroleh, tetapi tentang apa yang kita berikan. Yeay. Pada podcast kali ini, saya ditemani oleh dua rekan saya. Saya Anandita. Dan saya Tarisa. Saya Navita. Kami ini dari universitas yang sama dan prodi yang sama, yaitu Universitas Jember dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada podcast kali ini, kita akan mengupas tentang apa sih? Nah, jadi teman-teman, pada podcast kali ini kita akan mengupas tentang kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya tentang sebuah cerpen yang berjudul Tungku Kematian. Jadi, kode bahasa itu seperti apa? Kode bahasa sendiri merupakan konvensi-konvensi yang kompleks yang berkaitan dengan unsur-unsur tanda maupun pemberian pesan di dalam bahasa tersebut. Nah, itu tadi kan pengertian dari kode bahasa ya. Kalau kode sastra itu meliputi tentang hakikat, ciri khas, karakteristik dari sastra itu sendiri yang terdapat dalam cerpen. Kode budaya merupakan latar belakang penulisnya yang nantinya akan diikutsertakan ke dalam suatu cerpen. Nah teman-teman, sebelum kita membahas tentang kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya dalam cerpen Tungku Kematian ini, apa sih sebenarnya yang dibahas tentang cerpen ini tuh? Jadi garis besar dari cerpen Tungku Kematian ini bukanlah menceritakan mengenai sebuah kematian, melainkan sebuah cerita dari tokoh sang pembuat Tungku Kematian sendiri. Langsung saja teman-teman, kita kupas tentang kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya cerpen Tungku Kematian ini. Nah, pada paragraf pertama, yaitu Munah harus menyelesaikan tungku itu dengan cepat. Tungku-tungku itu nantinya akan digunakan untuk memasak daging, menanak nasi, dan segala kebutuhan yang akan disuguhkan kepada pelayat saat pemakaman nanti sore. Nah, pada paragraf 1 ini sendiri itu sudah mengandung sebuah kode, yaitu kode bahasa. Pada kalimat ini, kebutuhan yang akan disuguhkan kepada pelayat saat pemakaman nanti sore. Nah, kenapa sih kok mengandung kode bahasa? Nah, karena di sini terdapat kata saat, yang mana kata saat ini merupakan penunjuk waktu dan masuk ke dalam kebahasaan. Selain kata saat, terdapat kalimat nanti sore, yang mana kalimat nanti sore ini merupakan penunjuk waktu juga ya, yang masuk dalam kebahasaan. Lanjut, ini pada paragraf kedua, yaitu tergesa-gesa Munah, tangan kirinya menyingkap ujung rok yang ia kenakan. Lekas ia berjalan mengenakan sandal jepit, bunyinya yang terdengar mirip suara kaki kuda yang sedang ketipak-ketipuk.
Orang-orang yang berpapasan dengannya menampakkan raut panik. Pasti ada yang meninggal, begitu dugaan semua orang. Nah, pada paragraf kedua ini juga mengandung kode bahasa, yang mana kode bahasa ini terkandung dalam kalimat mengenakan sandal jepit, bunyinya terdengar mirip suara kaki kuda yang sedang ketipak-ketipuk. Nah, alasan mengapa kalimat ini mengandung kode bahasa karena menggunakan kata serapan dari bahasa Jawa. Nah, ketipak-ketipuk ini merupakan bahasa Jawa ya teman-teman, yang mana bahasa Indonesianya itu berarti Rebana. suara rebana. Lalu lanjut pada paragraf ketiga. Ketika Muna bertemu seorang ibu di tengah jalan, bertanyalah ia kepada Muna, "Mau kemana kamu, Mun?" "Ke rumah Bun Saleha," jawab Muna. "Siapa yang meninggal?" Tetapi Muna tidak memiliki banyak waktu, tak sempat ia menjawab pertanyaan itu. Keburu pergi. Matahari belum sepenuhnya naik ke permukaan langit. Basah embun di atas daun tembakau, dingin masih mengancam. Nah, pada paragraf 3 ini teman-teman juga mengandung sebuah kode bahasa yang mana terdapat pada kalimat ketika Muna bertemu seorang ibu di tengah jalan. Nah, kenapa kok kalimat ini mengandung kode bahasa? Karena pada kalimat ini menggunakan kata ketika. Nah, kata ketika ini merupakan penanda waktu yang termasuk dalam kebahasaan. Selain kode bahasa, pada paragraf ini juga terdapat kode sastra ya teman-teman, yaitu pada kalimat basah embun di atas daun tembakau, dingin masih mengancam. Nah, kenapa sih terdapat kode sastra? Karena pada kalimat ini mengandung majas personifikasi, yaitu majas yang menghidupkan benda mati. Kan yang biasanya mengancam itu kan manusia. Nah, di sini ini dingin, jadi menggunakan majas personifikasi. Lalu lanjut paragraf selanjutnya, yaitu seorang laki-laki setengah tua yang bersiap naik ke atas pohon siwalan, menyadap nira, tak mengenakan baju, kebal tubuh dari serangan dingin maupun panas. Ia tercengang melihat Muna yang terburu-buru ingin bertanya kepada Muna kemana hendak membuat tungku. Tetapi melihat gerak tubuh Muna yang seolah tak ingin diganggu, urung ia melontarkan tanya, tersenyum saja ia pada Muna. Nah, pada paragraf ini juga mengandung kode sastra teman-teman. Pada kalimat seorang lelaki setengah tua yang bersiap naik ke atas pohon siwalan. Nah, pada kalimat ini mengandung majas pleonasme, yaitu majas tentang menegaskan sesuatu hal. Kan di sini dijelaskan bahwa lelaki tua ini bersiap naik ke atas pohon. Nah, kata naik ini kan sudah mewakili ke atas ya. Jadi ini di sini ditegaskan naik ke atas pohon. Selanjutnya yaitu dari atas pohon siwalan menjulang tinggi, angin menggoyah tak goyah nyali lelaki setengah tua itu, tetap menyadap nira. Terlihat tubuh Muna olehnya, kecil dalam penglihatannya dari atas pohon. Lambat laun Muna menghilang ditelan pengkolan jalan. Turun ia membawa air nira sebanyak 2 ember. Nah, pada paragraf ini teman-teman juga terkandung kode sastra, yaitu pada kalimat dari atas pohon siwalan menjulang tinggi, angin menggoyang tak goyah nyali lelaki setengah tua itu. Nah, pada kalimat ini itu mengandung majas pleonasme, yang mana majas pleonasme sendiri merupakan majas yang berarti menegaskan sesuatu, yaitu pada kalimat pohon siwalan menjulang tinggi. Nah, menjulang itu kan sudah mewakili tinggi suatu benda ya. Jadi ini masih ditegaskan menjulang tinggi. Selain itu, pada kalimat lambat laun Muna menghilang ditelan pengkolan jalan. Ini juga terdapat kode sastra yang mana mengandung majas personifikasi. Pada paragraf ini terdapat suatu kode, yaitu kode bahasa, yang mana dapat dicerminkan pada kalimat Muna sudah tiba di rumah duka subuh tadi. Nah, kata tadi itu kan mencerminkan suatu penunjuk waktu, yang mana penunjuk waktu tersebut terdapat dalam kebahasaan. Kemudian paragraf selanjutnya, Muna harus pergi ke kampung sebelah, cukup jauh jaraknya ke rumah duka. Duduk Gepar masih berdiri di hadapannya seperti seorang polisi yang memeriksa kelengkapan surat-surat pengendara. "Jangan lama-lama," tegas Dul Gapar bicara. "Kalau sudah selesai saya pasti pulang." "Saya lapar, apakah kau sudah masak?" "Kau hanya pulang ketika lapar, begitu kenyang kau pergi lagi."
Jadi di sini termasuk kode sastra yang dimana digambarkan pada kalimat kau hanya pulang ketika lapar, begitu kenyang kau pergi lagi. Nah, di sini kode sastranya yaitu karena mengandung majas sinisme yang artinya sindiran. Kemudian paragraf yang kedua, tidak lagi peduli Muna tentang suaminya yang masih mengoceh. Dulgapar pulang dari rumah istri keduanya yang dinikahi 1 tahun silam. Sebelum menikah untuk kedua kalinya, bicara memang Dulgapar pada Muna. Tapi pembicaraan itu bukan meminta persetujuan, melainkan pemberitahuan. Seakan jantung terlepas dari tangkainya. Muna mendengar pengakuan dari Dulgapar bahwa ia telah menikah. Di sini juga termasuk kode sastra karena mengandung majas hiperbola yang artinya melebih-lebihkan, yang dimana pada kalimat seakan jantung terlepas dari tangkainya, Muna mendengar pengakuan dari Dulgapar bahwa ia telah menikah. Kemudian pada paragraf selanjutnya, kecantikan perempuan itu sungguh luar biasa. Meskipun sudah anak 2, Dulgapar bilang pada Muna, semua itu dilakukan semata karena menolong si janda itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Di sini pada kata karena mengandung konjungsi sebab akibat yang dimana Biasa disebut dengan klausa yang biasa terdapat ke dalam unsur kebahasaan. pada paragraf selanjutnya, sebanyak apapun kalimat cerai diucap Muna tidak akan pernah terjadi talak. Ia pun menjalani garis takdir yang menjerat hidupnya. Seiring berjalan waktu, Dulgapar sering di rumah istri keduanya. Nah, di sini pada kalimat cerai diucap Muna tidak akan pernah terjadi. Ini termasuk kode bahasa, teman-teman. Karena pada kata talak termasuk bahasa serapan dari bahasa Arab. Kemudian ia pun menjalani garis takdir yang menjerat hidupnya, ini juga termasuk kode sastra karena mengandung majas personifikasi. Menjerat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pada paragraf selanjutnya, orang-orang berkumpul di rumah Bun Salihah membuat dapur sementara di belakang rumah. Terop dari terpal dipasang di halaman. Kematian suami Bun Salihah mengandung semua tetangga berdatangan tanpa diminta. Ikhlas membantu sebagaimana suami Bun Salihah semasa hidup yang selalu sigap menolong tetangga. Nah, di sini terdapat kode bahasa yang pada kata terop, yang merupakan istilah dari bahasa Jawa yang artinya tenda. Kemudian terdapat kode budaya yang pada kalimat kematian suami Bun Salihah mengundang semua tetangga berdatangan tanpa diminta, ikhlas membantu sebagaimana suami Bun Salihah semasa hidup yang selalu sigap menolong tetangga. Ini juga termasuk kode budaya karena tindakan yang terdapat dalam kalimat tersebut mengandung nilai sosial. Kemudian ada di Paragraf selanjutnya. Kemudian pada paragraf selanjutnya, membuat tungku itu harus ganjil. Dah, ini juga termasuk kode budaya karena menyangkut kebiasaan atau kebudayaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Pada paragraf selanjutnya, suami Bun Salihah adalah pedagang sapi yang sukses. Ia juga memiliki 10 ekor sapi, 2 dipelihara sendiri, sisanya dipelihara orang dengan sistem bagi hasil. 1 ekor sapi disembeli untuk kematiannya sekarang. Mengaluh sapi itu ngorok, terdengar suaranya saat putus urat nadi di lehernya. Nah, pada paragraf ini terdapat kode bahasa, teman-teman, yaitu kata ngorok. Karena ngorok merupakan kosakata dari bahasa Jawa yang artinya mendengkur. Kemudian pada paragraf selanjutnya, Muna mengaduk-aduk tanah, dicampurnya dengan takaran air yang pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak sembarangan membuat tungku, butuh keahlian khusus membuatnya. Muna satu-satunya orang hingga kini pandai membuat tungku. Namun, orang-orang tidak ingin Muna datang ke rumah mereka. Membuat tungku sebab itu artinya ada yang meninggal di rumah tersebut. Nah, di sini terdapat sebuah kode bahasa yang dimana pada kalimat namun orang-orang tidak ingin Muna datang ke rumah mereka. Karena terdapat kata namun yang artinya konjungsi pertentangan. Kemudian
Yang kedua, sebab itu artinya. Ini juga termasuk kode bahasa karena terdapat kata sebab yang berarti konjungsi sebab akibat. Kemudian, pada paragraf selanjutnya, orang-orang kampung kini tak memiliki satupun tungku di dalam dapur. Tidak seperti zaman dahulu. Kompor gas adalah pilihan praktis, tidak repot-repot mencari kayu bakar. Tungku hanya dibuat ketika ada kematian. Nah, di sini juga termasuk kode bahasa karena terdapat ketika yang artinya menyatakan konjungsi waktu. Nah, baik, selanjutnya pada paragraf Muna tidak menanggapi. Diam saja ia meskipun jelas mendengar obrolan mereka. Muna masuk ke dalam dapurnya Bun Salihah. Betul, tidak ada tungku di sana. Terlihat satu kompor gas saja. Muna sendiri juga tidak punya tungku. Ia menggunakan kompor gas sebagaimana orang-orang kampung lainnya. Dari paragraf ini terdapat kode bahasa yang terletak pada kalimat Muna tidak menanggapi. Diam saja ia meskipun jelas mendengar obrolan mereka. Dapat dikatakan kode bahasa karena kata meskipun termasuk konjungsi pembenaran. Dan di sini juga terdapat kode sastra yang terletak pada kalimat Muna masuk ke dalam dapurnya Bun Salihah. Dapat dikatakan kode sastra karena terdapat majas pleonas yang artinya menegaskan tentang suatu hal. Selanjutnya pada paragraf sebelum asar, Muna pamit pulang pada tuan rumah, menolak ia ketika diselipkan uang untuk upah dirinya membuat tungku. Muna tidak pernah menerima uang sepeser pun bila ia membuat tungku untuk kematian. Sembako saja ia terima. Itu pun setelah dipaksakan. Dari paragraf ini terdapat dan mengandung kode bahasa pada kalimat sebelum asar, karena sebelum asar merupakan petunjuk keterangan waktu. Dan di situ juga terdapat kode bahasa yang lain yang terletak pada kalimat ketika. Dapat dikatakan kode bahasa karena kata ketika menunjukkan konjungsi waktu. Selanjutnya pada paragraf Muna pulang membawa langkahnya pelan. Lelah sudah melingkari wajahnya sesampainya di rumah. Muna tidak melihat suaminya, padahal lelaki itu biasanya duduk selonjor kaki di atas meja, mengisap sebatang rokok. Muna memanggil nama suaminya berulang kali, tidak ada jawaban. Pada paragraf ini terdapat kode sastra yang mana terletak pada kalimat lelah sudah melingkari wajahnya. Dapat dikatakan kode sastra karena terdapat majas personifikasi, yaitu mengibaratkan benda mati seperti benda hidup. Selanjutnya pada paragraf Masyari adalah nama istri kedua Dul Gapar. Orang itu pergi, barulah kemudian Muna duduk pada kursi kayu di beranda rumahnya. Terbangun tiba-tiba karena bermimpi Masyari minta dibuatkan tungku. Pada paragraf ini terdapat kode sastra yang mana terletak pada kalimat angin datang dari timur membelai tubuh Muna sampai ia terlelap cukup lama. Dikatakan kode sastra karena terdapat majas personifikasi yang mengibarkan benda mati seperti benda hidup. Pada paragraf mengenakan rok batik bunga warna merah, tergesa-gesa Muna membawa langkahnya ke rumah Masyari. Orang-orang berpapasan dengannya pasti mengira Muna akan membawa tungku untuk kematian seseorang. Muna gegas melangkah. Pada paragraf ini terdapat kode sastra yang terletak pada kalimat gelap mulai mengancam di depan mata. Dapat dikatakan kode sastra karena terdapat majas personifikasi yang artinya mengibaratkan benda mati seperti benda hidup. Pada paragraf selanjutnya, kedatangan Muna di rumah Masyari membuat orang-orang berpandangan aneh. Pikiran mereka bermacam-macam dan bertanya-tanya sendiri dalam hati. Untuk apa Muna datang ke rumah Masyari? Bukankah ia telah bersumpah tidak akan menginjakan kaki di rumah istri kedua suaminya? Muna langsung meminta seseorang menemaninya pergi ke belakang rumah Masyari. Diterangi lampu teplok, Muna membuat tungku. Ia bahagia sekali membuatnya. Sumringah wajahnya, 3 tungku yang dibuatnya selesai dengan waktu yang cepat. Pada paragraf ini terdapat kode budaya pada kalimat sumringah, karena sumringah merupakan kosakata dari bahasa Jawa yang artinya bahagia atau senang. Selanjutnya pada paragraf mendadak Dul Gapar
muncul dari balik pohon pisang, menyeringai giginya, menodong istrinya dengan pertanyaan, "Untuk apa kau buat tungku-tungku ini?" "Saya membuatnya tanpa perlu kau minta. Apakah kau masih bilang saya membenci Masyari? Di hari kematian dia saja saya membuatkan tungku untuknya. Nanti atau besok orang-orang bisa langsung memasak, menanak nasi di tungku ini tanpa perlu memanggil saya lagi. Saya membuatkan tungku ini dengan hati yang ikhlas." Masyari hidup. Masyari masih hidup. Dul Gapar berkacak pinggang. Matanya menyala seperti seekor kucing dalam gelap. Pada paragraf ini terdapat kode sastra dalam kalimat berkacak pinggang, yang mana dapat dikatakan kode sastra karena berkacak pinggang merupakan suatu ungkapan yang menggambarkan seseorang yang sedang marah. Nah, teman-teman, begitulah pengupasan kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya pada cerpen Tungku Kematian ini. Pada kesimpulannya, ketiga kode ini terdapat pada cerpen Tungku Kematian. Namun yang paling mendominasi adalah kode bahasa, iya. karena banyak menggunakan kata-kata serapan dari bahasa Jawa, dari bahasa Arab ya tadi. Iya. Selain itu, penggunaan konjungsi yang merupakan kebahasaan itu banyak digunakan pada cerpen ini. Iya. Oke guys, tak terasa waktu sudah berjalan cukup lama. Kita Dan- sudah berbincang-bincang nggak sih? Iya. Udah panjang banget tadi pembahasannya. Iya. Sekarang waktunya kita pamit undur diri nih guys. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a